sahabat hotshot. Eh. Begini. Ini pegang ya. Iya boleh. MNC-nya ke depan ya. Pemirsa. Bang, aku tanya aja nih. Apa tuh? Kemarin kan dapat mobil kado ya dari istri ya. Hadiah. Iya itu dalam rangka ulang tahun abang emang pas hari itu ulang tahun atau emang? Jadi Momi itu mau ngasih surprise tadinya. Mau ngasih surprise untuk ulang tahun. Tapi ulang tahunnya bulan depan. Kita tanya kenapa? Biar katanya nggak ketahuan kalau misalnya diberi surprise di pas ulang tahunnya pasti ketahuan akan diberikan gitu. Awalnya saya juga nggak tahu kalau misalnya mau dikasih hadiah itu dan hadiah itu teruntuk kado ulang tahun gitu ceritanya. Berarti ulang tahunnya Oktober ya harusnya. Oktober, awal Oktober gitu. Tapi emang sebelumnya pernah mengidamkan mobil tersebut nggak sih? Enggak kepikiran, enggak kepengenan, enggak ada niat atau rencana juga gitu ya. Kalau saya sih pakai kendaraan yang penting sesuai fungsi dan gunanya, atau untuk saat ini itu yang dibutuhin itu untuk apa sih kendaraan? Untuk aktivitas sehari-hari, mobile kesana kesini. Kalau pakai mobil itu kan perjalanan jauh atau rutin sayang gitu, sayang. Dan walaupun kecil dia tuh apa ya, akselerasinya tuh kayak berat gitu loh gitu. Alasan istri kasih kado mobil apa sih bang? Apa ya, kalau yang saya tanya sih dia kan tahu kalau saya tuh suka otomotif, sebagai apa ya, penghargaan juga supaya saya bisa menghargai. Karena sesuatu yang berharga tentunya, walaupun maaf ya, bukan berarti tidak berharga terus tidak dihargai juga, enggak. Cuman mungkin kalau diberikan sesuatu yang lebih berharga kita akan lebih aware gitu, akan hati-hati memakainya dan akan bisa menghargai bahwa mendapatkan sesuatu yang besar, yang mahal itu tidak mudah gitu. Harus pakai kerja keras. Itu kita sikapi bersama sih kalau untuk itu. Jadi bukan saya sendiri atau Momi sendiri gitu. Nikah kan bulan Juni ya mas ya. Selama berarti udah jalan 3 bulan ya mas ya. Yes. Ya mungkin Juni, Juli, Agustus ya sekarang ya. September. Iya. Keharmonisannya mas cerita sekarang pasti kan awal-awal ada penyesuaian gitu ya. Kalau untuk kita mempertahankan keharmonisan itu kita punya cara masing-masing. Tapi secara garis besar semua mungkin sama. Seluruh rumah tangga, siapapun yang berumah tangga pasti cara mempertahankannya itu adalah saling percaya, saling jujur, toleransi, terus memberi itu memberi perhatian, memberi kasih sayang. Jangan inginnya diberi terus, tapi harus saling. Itu salah satu strategi kita untuk mempertahankan keharmonisan. Kalau misalnya lu mau disayangi, ya lu harus sayangi juga gitu. Jadi jangan lu kan laki nggak. Tapi kalau gue pribadi harus saling. Itu cara kita mempertahankan keharmonisan. Insya Allah kalau misalnya saling percaya, saling jujur, memberi toleransi, itu pasti keharmonisan kita akan langgeng. Terus kalau ada konflik kita diskusikan, kita ngobrol. Ngobrolnya itu nggak yang saling menyudutkan. Kalau gue caranya sambil bercanda, sambil makan, sambil nonton gitu. Jadi nggak serius cara kita menyelesaikan begitu. Karena menurut gue sih bukan hitungan bulan rumah tangga itu akan bermasalah atau enggak, tapi pasti akan hadir. Nah salah satunya cara menyikapinya kalau gue begitu strateginya. Kalau bonding sama anak-anak gimana mas? Kan mas punya maaf anak sambung ya. Ngebondingnya gimana mas biar deket? Berusaha masuk ke dunianya. Kan sekarang itu dunia sosial media ya. Gue coba pingin tahu mereka itu bersosial medianya gimana sih, atau caranya joget-joget atau posting-posting foto. Nah, gue ikutan masuk, coba gue editin fotonya, coba gue bermain di dalam video-video mereka, joget-jogetnya juga ikutan. Cara pendekatannya begitu. Kalau udah mereka nyaman, mereka dekat, nggak ada jarak lagi.
Terus gue selalu bertanya setelah pulang sekolah, gimana di sekolahan, kegiatan apa hari ini, terus ada kesulitan nggak dalam belajar. Mereka seneng, mereka diskusi, ngobrol. Hari ini kegiatannya ini Dedi, hari ini tuh ada PR tapi susah. Dedi nanti kalau nilainya jelek, mohon maaf ya gitu. Karena kalau yang gue ajarkan ke mereka tuh lah disiplin waktu, disiplin untuk beres-beres ruangannya sendiri, disiplin untuk gimana caranya menyimpan barang-barang dan bertanggung jawab sama barang-barang sendiri. Itu yang gue didik. Ketika mereka sadar akan kedisiplinan, insya Allah ke depannya mereka akan paham cara untuk menghargai waktu, menghargai barang pribadi. Karena kemarin tuh sempat barang-barangnya itu hilang bercecer entah di mana, nanyanya sama orang. Gue kasih arahan, tapi cara memberitahunya juga dengan cara yang baik, tidak menghakimi, tidak menyudutkan dia seolah-olah semua adalah salahnya gitu. Enggak, gue coba memberitahu dengan baik bahwa semua itu kalau barang-barangnya sendiri itu harus disimpan sendiri, taruh di tempatnya biar tahu. Karena belum tentu disimpan sama orang lain pun tetap akan ingat sama barangnya gitu. Manggilnya Dedi ya? Manggilnya Dedi, manggil mamahnya Mama. Gitu. Berarti udah selama 3 bulan ini udah deket banget ya sama anak-anak ya? Sejauh ini alhamdulillah dekat kita. Karena kalau ada jarak kayaknya nggak nyaman karena kita kan satu rumah, keluarga. Apapun itu gue selalu bawa diskusi. Misalnya mereka kurang enak badan, gue tanya tuh, walaupun poinnya adalah mereka terlalu banyak main handphone atau begadang tidurnya terlalu larut, gue tahu, tapi gue nggak langsung ke poinnya. Paling emang di sekolahan makan apa, terus kegiatannya terlalu capek nggak hari ini, ujung-ujungnya nanti berarti kalau di sekolah udah capek jangan bobo terlalu malam ya nak gitu. Mereka masuk paham, tapi mereka nggak merasa disudutkan gitu. Kalau gue sih gitu. Mas kan kemarin pas dapat mobil, netizen ada yang sempat komen katanya Mas Angga rezekinya bagus ya, maksudnya dapat istri yang mapan gitu. Tanggapannya gimana tuh Mas? Gue tidak pernah meminta ya Mas. Gue tidak pernah meminta, gue tidak pernah memaksa. Semua itu atas sikap kita. Kalau kita terima kasih mungkin diberikan rezeki saat ini sama Allah, ya alhamdulillah. Kalau diberikan hadiah sama istri, gue syukuri. Tapi gue kan kembali lagi bertanya, apakah ini dalam rangka apa, terus akan seperti apa ke depannya, kenapa memberikan ini ya kan. Istri bilang bahwa ini kan kita bisa pakai bareng-bareng sama anak-anak juga. Kalau misalnya kita liburan jalan-jalan keluar kota bisa pakai, berarti kan ada fungsinya, bukan buat keperluan gue pribadi gitu. Kalau misalnya netizen bilang halayak ramai bahwa gue sekarang wah enak ya dapat istri baik gini, itu kembali lagi kepada sang pemberi ya. Karena gue selalu berdoa semoga diberikan pendamping yang baik, soleha, bisa bermusyawarah dalam segala hal, bisa mengajarkan gue hal-hal yang baik juga. Karena gue nggak ngerasa gue baik, gue pasti ada kekurangan. Nah, gue selalu bilang berdoa sama Allah, ya Allah berikanlah saya pendamping yang soleha, yang bisa dididik, yang bisa memberikan kemaslahatan dalam rumah tangga. Gue ajarkan dia untuk menutup aurat, misalnya berhijab. Itu kan satu poin dari arahan gue yang didengar. Berarti kan salah satu doa terkabul gitu. Gue alhamdulillah bersyukur sama Allah, ya Allah saya bisa mengarahkan istri untuk berhijab, dijaga tutur kata dan sikap bersosial media yang bijak. Karena kan banyak kalau dia sosial media itu banyak yang ngata-ngatain lah, yang inilah itulah ABC ya. Gue selalu sabar kalau sekiranya tidak ada di hadapan kita berbicara, tidak perlu ditanggapi, biarkan saja sudah. Kalau untuk job masing-masing seperti apa sih Mas? Mungkin Mas sekarang lebih ngurus bisnis atau seperti apa? Kita ada bisnis bersama. Kita selalu diskusi mengenai bisnis. Ada juga bisnis sendiri, dia juga ada bisnis sendiri, saya ada bisnis sendiri gitu. Nah, ketika kita dalam satu forum, misalnya kita pulang dari mana, biasanya kita diskusi itu di meja makan. Itu menurut gue tempat yang
eh, enak untuk berdiskusi selain ke kamar ya, tempat tidur. Itu biasanya gue diskusi di tempat tidur karena menurut gue di sana tempat kita sudah beristirahat, relax pikiran kita untuk tenang gitu. Biasanya selalu sharing. Ada kesulitan nggak dalam bisnismu? Ada kesulitan nggak dalam bisnisnya saya gitu. Kita selalu cerita, oh ini ada kesulitan ini, ada kesulitan itu. Nanti walaupun dia tahu gue tidak bisa membantu, tapi dengan dia bercerita sama gue, keluh kesahnya itu akan berkurang. Itu cara kita menyikapi pekerjaan kita masing-masing. Dia banyak sekali membantu dan mungkin sedikit banyak gue pun banyak membantu dia, memberi masukan dalam mengelola usaha yang harusnya diserahkan ke orang lain, coba di maintain sendiri juga biar nggak terlalu gimana gitu kan kalau sama orang lain. Rencana punya momongan Mas mungkin? Kalau gue tidak ada deadline. Gue diberikan hari ini, besok, lusa, bulan depan, alhamdulillah. Kita selalu berusaha dan berdoa semoga diberikan segera momongan lagi gitu. Karena kan gue udah punya 2 cewek kan. Nah, kalau misalnya diberikan lagi sama Allah ya alhamdulillah. Kalau permintaan dan keinginan sih kita inginnya diberikan laki-laki, tapi kalau diberikan perempuan lagi nggak apa-apa. Tapi gue tidak menunda. Gitu. Mas, soal komentar mantan istri yang masih suka nyindir nih, kayak nggak senang lihat Mas Angga bahagia gitu Mas. Tanggapannya gimana Mas? Ya kalau gue sih berpikir positif aja, positif untuk dirimu, negatif untuk dirimu, kan gitu. Ya kan, kalau misalnya kita ngomongin orang tidak baik, ya niscaya suatu saat kita diomongin gak baik juga sama orang. Kalau gue mah gitu hidupnya, kita tabur tuai aja. Kalau kita menuai keburukan, suatu saat kita menabur keburukan, suatu saat kita menuai keburukan. Kalau gue diomongin gak baik ya nggak apa-apa, biarin aja. Oke, kasih ya. Thank you Mas Angga ya. Sama-sama. Salam ya buat siapa? Mbak.